Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Kabair. Kita berada pada dosa besar yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau ini, kitab Al-Kabair, yakni dosa besar nomor 70, mencela salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Dosa besar mencela sahabat atau salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanullah alaihim. Ini adalah perkara yang besar. Sebagaimana kita mengetahui, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dimuliakan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat patut dan sangat layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengan agama Islam ini dan berusaha untuk mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang kita tahu, perkara ini bukanlah perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, tetapi perkara ini adalah perkara yang besar, yang kalau kita lihat di luar sana masih banyak saudara-saudari kita yang mereka beragama dengan agama Islam ini tetapi belum mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ini adalah nikmat yang besar, ikhwan, yang harus kita jaga. Semoga Allah taala memberikan kelanggengan atas nikmat ini sampai akhir usia kita masing-masing. Banyak ayat, banyak hadis, akan tetapi akan kita sebutkan satu saja dari ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kemuliaan mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat ke-29. Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah
Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fisik para sahabat. Tarahum rukka'a sujjada. Lahiriah sahabat adalah mereka orang yang berusaha maksimal dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ruku, mereka adalah orang-orang yang sujud. yakni mereka orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal lahiriah para sahabat. Dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ, ikhwan. Allah pun memuji isi hati mereka. Kata Allah Ta'ala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ketaatan lahiriah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, yakni seluruh para sahabat, mereka mengharapkan ganjaran pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan, atau salah satu yang membedakan antara para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Karena bisa jadi dan boleh jadi orang-orang setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan lahiriah, akan tetapi bisa jadi dan boleh jadi tujuan dari amalan lahiriah yang nampak baik bukan untuk mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dan di antara manusia yang melakukan amalan-amalan akhirat dengan tujuan dunia. Melakukan amalan akhirat dengan tujuan dunia. Melakukan amalan akhirat untuk keuntungan dunia. Seperti melakukan amalan akhirat untuk harta, tahta, jabatan dan yang semisalnya. Akan tetapi mereka, para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang Allah ceritakan kepada kita tentang isi hati mereka atas amalan lahiriah mereka. Allah mengatakan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Amalan lahiriah yang mereka kerjakan tujuannya mereka ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita berusaha mengikuti mereka secara lahiriah, maka jangan lupa ikutilah mereka secara batiniah. Karena yang membuat mereka mulia bukan hanya sebatas pada lahiriah mereka, tetapi yang membuat mereka mulia adalah apa yang tersembunyi dari lahiriah mereka. Itulah yang membuat para sahabat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, coba kita tadaburi, begitu besar dan begitu agungnya sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam riwayat mengatakan, kalau seandainya ada manusia yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, walaupun hakikatnya tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada manusia yang bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau diandaikan ada orang yang berinfak emas sebesar Uhud, maka amalnya tidak bisa menandingi amalan 1 mud gandum yang diberikan oleh sahabat. 1 mud itu 2 genggam tangan orang dewasa. Atau nasifahu, kata Nabi Muhammad SAW, atau setengah genggam, atau setengah mudnya. Ini menunjukkan besarnya mereka karena apa yang ada di dalam hati mereka, karena apa yang ada di dalam jiwa-jiwa para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah memuji mereka secara lahiriah maupun secara batiniah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu tampak pada wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Dzalika matharuhum fit Taurati. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang perlu diketahui dan perlu kita imani, ternyata sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan mereka di dalam kitab Taurat. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ala angka mulianya mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati. Mereka itu telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Maka salah satu tanda asli kitab Taurat disebutkan mereka radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ketika tidak ada mereka, maka kita katakan Taurat itu palsu. Karena Rabbul Izzah yang mengatakan para sahabat telah Allah sebutkan di dalam Taurat. Ya subhanallah. Wa mathaluhum fil Injil. Ya subhanallah. Kemudian berikutnya, mereka pun Allah sebutkan di dalam kitab berikutnya, yaitu kitab Injil. Subhanallah. Alangkah mulianya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batang-batangnya. Tentunya hal itu menyenangkan orang yang menanamnya. Siapa yang menetapkan ini? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyaghidha bihimul kuffar. Tegaknya para sahabat ini di antara tujuannya membuat orang-orang kufar itu benci, gak suka. Karena mereka tegak di atas al-haq, maka mereka tidak disuka oleh orang-orang kufar saat itu.
Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berdasarkan ayat ini, kata Al-Imam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, faqad kafara, sungguh telah kafir, bihadihil ayah, dengan ayat ini, man sabba as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sungguh telah kafir orang yang mencela sahabat Nabi dengan ayat yang mulia ini. Karena tidak ada yang mencela mereka kecuali orang-orang kafir. Karena tidak ada yang benci kepada mereka kecuali orang-orang kafir. Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan, sungguh telah kafir dengan ayat ini orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dengan nasib orang-orang Syiah yang mereka mencela seluruh para sahabat kecuali hanya dengan hitungan jari saja? Ya subhanallah. Manusia yang dimuliakan oleh Allah dicela, dihinakan. Bahkan manusia terbaik di atas permukaan bumi ini sesudah para nabi dan rasul, yakni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan sonamai Quraisy. Abu Bakar dan Umar dikatakan dua berhalanya orang Quraisy. Ya subhanallah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mereka semua, yakni para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, pendeta yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minal hawariyin. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka lebih baik dari al-hawariyin. Siapa al-hawariyin? Orang-orang yang menemani Nabi Isa. Dan yang berkata ini siapa? Para pendetanya. Allahu Akbar. Dan tepat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zaman saya. Jangan antum berpikir adalah sebatas di umatnya Nabi SAW. Tidak. Tapi dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir, manusia terbaik adalah yang pernah menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum batasi, maksudnya adalah manusia terbaik di zaman Nabi Muhammad adalah para sahabat, bukan. Akan tapi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, yakni orang yang pernah hidup menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Nabi kita sampai matinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam dalam kitabnya ini. Sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sah dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja di antara manusia yang memusuhi waliku,
maka saya telah mengumumkan perang kepadanya. Al-Imam penulis menjelaskan kepada kita, dan yang dimaksud pertama kali dengan hadis ini, hadis qudsi ini, adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang totalitas ketika mereka mengikuti Nabi SAW, berbeda dengan kita. Sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Para sahabat semuanya mereka adalah orang yang totalitas ketika mereka sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak dikenal di zaman mereka sunnah taksimu sunnah, pembagian sunnah, nggak ada di zaman mereka. Adanya sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah itu nggak dikenal di zaman mereka. Tidak dikenal di zaman mereka. Semuanya dikerjakan oleh mereka radhiyallahu taala anhum jami'an. Berbeda dengan kita yang mungkin di antara kita masih apa? Masih pilih-pilih, masih setengah-setengah di dalam mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti cara hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Salah satu contoh saja yang menunjukkan sahabat mereka orang yang totalitas, yakni ahlus suffah, yang mereka meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Bawa apa mereka? Bawa apa? Bawa badan. Bawa badan dengan pakaian yang dikenakan. Hartanya ditinggal. Beda dengan kita. Ketika kita mau hijrah, tapi masih mencicipi, menikmati maksiat. Sahih enggak? Hijrahnya kita, benar gak Roni? Nyata gak? Hijrahnya kita, tetapi masih mencicipi maksiat, masih khawatir. Nyata gak itu? Nyata? Coba kita belok sedikit. Antum buka surat An-Nisa coba. Kita lihat surat An-Nisa. Ayat ke-100. Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Ini jawaban dari Allah untuk orang-orang yang masih ragu berhijrah pada Allah. Semoga terangkat keraguannya. Allah katakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Siapa saja di antara manusia, laki-laki maupun perempuan, yang berhijrah menuju Allah. Allah tujuan utama hijrahnya Allah, bukan karena si fulan atau si alan, tapi Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, Allah. Ya, catat. Tujuan hijrahnya Allah. Karena orang tuh berhijrah itu tujuannya macam-macam, sahih nggak sih? Benar nggak? Tujuan hijrah orang tuh macam-macam. Ada orang yang berhijrah dari pekerjaan yang haram ke pekerjaan yang halal.
pekerjaan yang haram 10 juta 1 bulan. Pekerjaan yang halal 20 juta 1 bulan. Pindah, hijrah. Maka hijrahnya bukan karena Allah, mafhum, tapi hijrahnya karena yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jelas ya? Banyak orang yang berpenampilan atau yang fisiknya hijrah, tapi hijrahnya bukan karena Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk benar-benar berhijrah menuju Allah karena Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa saja yang berhijrah pada Allah, meninggalkan yang haram. Ini sahabat Nabi semuanya berhijrah menuju Allah, meninggalkan yang haram. Dan siapapun di antara setelah para sahabat yang meninggalkan pekerjaan yang haram, hubungan yang haram, dan semua yang haram yang lainnya, menuju Allah, membiarkan Allah yang menentukan. Lihat apa kata Allah, yajida fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Pasti dia akan mendapati apa? Mendapati apa? Solusi, jalan keluar yang banyak di atas permukaan bumi. Wakil nyata, antum tanya sama orang-orang yang belum berhijrah dari yang haram, apa bisikan di telinga mereka? Anak istri antum mau dikasih makan apa? Itu kan? Benar gak? Anak istri antum mau dikasih makan apa? Sahih enggak? Orang yang belum berhijrah dari yang haram, dari pacaran misalnya. Kalau nggak pacaran, bagaimana kita mau kenal sama si perempuan, atau si perempuan kenal sama si cowoknya? Betul apa betul? Bisikan syaitan gitu. Sehingga adalah orang sekarang yang mengatakan pacaran syar'i. Lakinya jenggotan, kemudian perempuannya jilbabnya panjang-panjang, ternyata belum menikah. Duduk bareng, makan bareng, dan itu wakil terjadi. Salah siapa itu? Salah siapa? Salah siapa, Mas? Salah yang ngajar. Gimana ngajarnya? Haram, nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Siapa yang ngajar? Wallahu a'lam. Belajarnya di mana sehingga perbuatan seperti itu dihalalkan, didiamkan. Wallahu a'lam. Ya kan? Nggak apa-apa lah, kita sekarang udah, dulu kita seksi-seksi kita misalnya. Ya kan? Dulu antum pada kolu-kolu ngerokok gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita duduk satu meja bareng-bareng, ikhwan akhwat bareng, pakai cepiki, ngobrol-ngobrol. Beda, dulu nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Ya kan? Dulu nggak ngerokok, sekarang ngerokok. Salah ya? Dulu ngerokok, sekarang tidak merokok. Kumpul bareng satu meja, Bang. Bukan mahram. Salah siapa nih? Salah siapa? Salah yang ngajar. Kenapa yang begini didiemin? Antum tanggung jawab besok di hari kiamat. Siapa gurunya? Masya Allah, tanggung jawab. Kelak nanti di hari kiamat, yaumul akhir. Ya, gak apa-apa selama tidak menimbulkan syahwat. Masya Allah. Kalau tidak timbul syahwat, berarti antum punya kelainan. Duduk sama lawan jenis nggak timbul syahwat. Sahih atau sahih? Antum duduk sama lawan jenis nggak timbul syahwat, antum impoten berarti. Hah? Sahih atau enggak? Iya enggak? Nggak mungkin. Oh enggak, Ustaz, anak sih kuat, Ustaz. Mau gimana juga anak kuat gitu. Kuat, anak udah tua gitu. Bohong, enggak mungkin. Bohong. Dia mendustakan firman Allah.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Lihat, pertama yang disebutkan oleh Allah perempuan. Gak mungkin ada laki-laki normal berdua duduk satu meja dengan wanita yang tidak timbul syahwatnya. Mungkin nggak Pak Dedi? Nggak mungkin, muhal. Taib. Ini jawaban dari Allah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, bahkan Allah katakan banyak jalan keluarnya, banyak di atas permukaan bumi ini, luas. Walaupun terkadang orang yang berhijrah menuju Allah harus mulai dari awal nol. Abdurrahman bin Auf kan dari nol mulainya, sahih? Dari nol kan? Dari nol. Ya, dari nol. Ya, begitulah proses orang berhijrah, memulai dari awal. Taib. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban, ma balagha muddu ahadihim wala nasifahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Satu pun enggak boleh ada yang dicela. Pernah dengar pertikaian, bahkan peperangan yang terjadi antara sahabat? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Bagaimana cara menyikapinya? Ahlus sunnah telah memberikan pengajaran, telah memberikan arahan. Antum bisa lihat di kitab Tauhid jilid yang ketiga, karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau di situ menyebutkan, dan kitab-kitab yang lain, bagaimana sikap Ahlus sunnah terhadap mereka atau terhadap pertikaian yang pernah terjadi di antara para sahabat. Beliau hafizahullah menuliskan poin nomor 1, sikap Ahlus sunnah adalah diam tentang pertikaian yang pernah terjadi di antara mereka. Karena pertikaian yang terjadi di antara mereka itu sudah selesai. Allah telah memaafkan kesalahan mereka. Dari mana taunya? Dari ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho pada mereka semua. Permasalahan mereka sudah selesai. Analogi sederhana. Ketika antum melihat seorang teman antum bermaksiat di malam hari, kemudian antum menggibahinya di pagi hari atau di siang hari, padahal teman antum yang antum lihat sedang bermaksiat tersebut telah menyelesaikan urusannya dengan Allah, yakni dengan dia bertobat. Sudah selesai. Urusannya sudah selesai. Ana semalam lihat Dedi mabok misalnya. Dedi Al-Ikhlas. Misalnya gitu. Ana ngelihat Dedi mabok. Wah, teler dia gitu. Misalnya gitu. Kemudian di pagi harinya ana cerita pada Roni, ana cerita pada DKM yang lainnya, semuanya ana ceritain Dedi mabok. Padahal urusan dia dengan Rabbnya sudah selesai. Boleh jadi kita nggak tahu setelah itu dia angkat tangannya minta ampun atas kelalaiannya tersebut. Urusannya sudah selesai. Dan begitulah analogi sederhana. Urusan yang pernah terjadi di antara para sahabat itu sudah selesai. Sehingga Ahlus sunnah di dalam menyikapi pertikaian yang terjadi di antara mereka sukut, diam. Bahkan Allah sebutkan sikap Ahlus sunnah dalam Al-Quran. Walladzina jaa'a ba'duhum, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna lil iman. Itu yang diucapkan oleh Ahlus sunnah, orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hadis ini tadi kita telah jelaskan, ya, tidak akan pernah mungkin satu Uhud berupa emas ada yang mensedekahkan.
Dan kalaupun ada, tidak akan pernah mungkin menyaingi sedekah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif. Wa dha'afahu al-Albani fi silsilati dha'ifah. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang dhaif. Tetapi secara makna dia sesuai dengan ayat dan hadis yang lain. Allahu Allah fi ashabi la tattakhiduhum qardan ba'di. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai tujuan kalian dalam mencela, mencaci, memaki mereka. Tujuannya sahabat dibicarakan keburukannya. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai mereka, maka saya mencintai orang yang mencintai mereka. Waman abghadahum fayubghidhi fabibughdi abghadahum. Dan siapa yang membenci mereka, maka saya pun membenci orang-orang yang membenci mereka. Waman adahum faqad adani. Dan siapa yang mengganggu, melukai, menyakiti mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mengganggu saya. Waman adani faqad adallah. Dan siapa yang mengganggu saya berarti dia telah mengganggu Allah. Waman adallah ausyaka an yu'khadahu. Dan siapa saja yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkan mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang dhaif. Fa fi hadzal hadithi wa amtalihi bayanu halatin man ja'alahum qardan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di atas dan yang serupa adalah sebuah keterangan, penjelasan bagaimana kondisi manusia yang menjadikan para sahabat adalah tujuan dalam mencelaknya. Ya, tujuan mereka terhadap para sahabat adalah mencela. Waftara alaihim wa adahum wa kaffarahum wajtara'a alaihim. Ini hukuman buat orang-orang yang mencela para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis membawakan hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hubbul ansari minal imani wa bughdhuhum minan nifaq. Mencintai orang-orang Ansar adalah bagian dari keimanan, dan membenci orang-orang Ansar adalah bagian daripada kemunafikan. Tapi berhubung sudah masuk waktu Isya, sebentar lagi kita lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Kama ja'a fil hadithi sahihi, sebagaimana telah datang dari hadis yang sahih, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda,
hubbul ansari minal imani wa bughduhum minan nifaq. Salah satu tanda keimanan yang ada pada diri seseorang adalah seseorang mencintai sahabat-sahabat Ansor. Dan salah satu tanda-tanda kemunafikan pada diri seseorang, yakni seseorang membenci sahabat-sahabat Ansor. Wa madaka illa lisabaqatihim wa mujahadatihim a'da Allah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang diperoleh oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan, yakni mereka berjihad bersama Nabi Muhammad SAW melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbu aliyin minal iman, dan demikian mencintai Ali bin Abi Thalib adalah bagian daripada iman. Wa bughduhu minan nifaq, dan membencinya pun bagian daripada kemunafikan. Wa inna ma ya'rifu fadaili sahabah radhiyallahu taala anhum man tadabbara ahwalahum wa siyarahum wa atharahum fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mautihi minal musabaqati ilal imani wal mujahadati lil kuffari wa nashrid din wa izhari sya'airil islami wa i'la'i kalimatillah wa rasuluhu wa ta'limu faraidihi wa sunanihi walaulahum ma wasala ilaina minad din aslun wala far'un wala allamana minal faraid was sunan sunnah wala fardan wala allamana minal ahadith wal akhbar syai'an. Penulis rahimahullah mengatakan bahwasannya mencintai Ali adalah bagian daripada keimanan dan membencinya adalah bagian daripada kemunafikan. Dan keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW ini dapat diketahui oleh siapa saja yang berusaha mentadaburi sejarah-sejarah mereka, membaca sirah-sirah mereka, perjalanan hidup mereka, bagaimana perjuangan mereka semasa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sesudah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Tentunya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang membuat mereka menjadi mulia di dunia dan di akhirat, baik semasa hidup Nabi kita Muhammad SAW ataupun sesudah Nabi kita Muhammad SAW wafat. Di antaranya adalah pembelaan sahabat kepada Nabi SAW dengan fisik-fisik mereka, dengan jasad-jasad mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar suatu hari pernah menggantikan atau maju saat Nabi Muhammad SAW sedang dipukuli di dekat Ka'bah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang memukulinya. Maka Abu Bakar menyingkirkan satu persatu manusia dan akhirnya Abu Bakar dipukul sampai akhirnya tidak berbentuk lagi, artinya sulit dikenalin, ya, sulit dikenali bahwasanya dia adalah Abu Bakar. Itulah salah satu dari sekian banyak apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk Nabi kita Muhammad SAW yang membuat mereka menjadi mulia, yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan salah satu tanda di antara tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah ada sahabat yang jasadnya ikut dipikul oleh para malaikat. Ada sahabat yang jika dia berjalan maka
cahaya ikut menaunginya walaupun dia berjalan di kegelapan malam. Itu di antara kemuliaan-kemuliaan yang pernah ada pada diri-diri para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga adalah orang-orang yang menyebarkan agama yang mulia ini, menampakkan syiar-syiar Islam. Mereka adalah orang yang pertama kali meninggikan kalimatullah dan meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang sesudah mereka dan tentunya sampai kepada kita hari ini. Walaulahum, kalaulah tidak ditakdirkan atau kalaulah bukan perantara mereka, ma wasala ilaina minad-din aslun wala far'un, kalaulah tidak melalui perantara mereka tentunya tidak sampai kepada kita, yakni kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah dan juga akidah, kemudian cabang-cabang agama pun tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka melalui perantara mereka lah agama ini sampai kepada kita semua. Faman ta'ana fihim aw sabbahum faqad kharaja minad-din. Siapa saja di antara manusia tanpa terkecuali yang mencela, yang mencaci, yang menghina merendahkan para sahabat, maka dia telah keluar dari agama yang mulia ini. Sebagaimana Syiah, kata para ulama, mereka telah keluar dari apa? Keluar dari 72 golongan. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW katakan terpecah menjadi berapa? 73. Yang 72 terancam neraka. Yang satu selamat. Bahkan para ulama mengatakan Syiah pun tidak masuk ke dalam yang 72. Kalau yang 72 masih ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga. Adapun Syiah sudah keluar dari situ. Ya. Sudah keluar dari situ. Subhanallah. Karena mereka tidak tanggung-tanggung, bukan 1-2 orang sahabat yang mereka cela, yang mereka hina. Ya. Bahkan orang yang menghinakan sahabat mereka muliakan. Mereka agungkan, mereka besarkan. Ya, seperti siapa? Abu Lu'lu'ah yang membunuh sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, diagungkan, dibesarkan. Perhatikan, berarti sahabat Nabi Umar tidak bisa dibunuh hadap-hadapan. Sahih? Ya, cara licik mereka menikam dari belakang. Ya, caranya adalah menikam dari belakang. Kemudian penulis mengatakan li'anna ta'na la yakunu ila an i'tiqadin musawihim wa idmaril hiqdi fihim wa inkarin ma dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih min tana'ihi alaihim wa ma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tana'ihi alaihim. Kenapa orang-orang yang menghina, mencaci, memaki para sahabat dikatakan keluar dari Islam? Karena ini adalah perkara akidah. Yang ini juga kemudian penulis mengatakan karena mereka yang mencela para sahabat, pada hakikatnya mereka adalah mencela orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran maupun dipuji oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Ya, pada hakikat yang mencela para sahabat adalah mereka mencela apa yang dipuji atau orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Wali'annahum ardal wasail minal ma'thur, dan dikarenakan para sahabat juga mereka adalah jalan terbaik untuk menuju kemuliaan, yakni mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah perantaranya. Mereka ditetapkan oleh Allah sebagai perantara antara manusia-manusia sesudah para sahabat, ya. Perantaranya adalah para sahabat. Guru-guru orang-orang saleh yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian
Penulis mengatakan kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif juga dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Wa dha'afahu al-Albani, di hadis ini dhaifkan oleh Syekh Albani. Innallaha ikhtarani, sesungguhnya Allah memilih saya menjadi seorang nabi. Wa ikhtara li ashaban, kemudian Allah menetapkan beberapa manusia menjadi sahabat saya. Faja'ala li minhum muzara'i wa ansar wa asharan, kemudian Allah menetapkan di antara para sahabat ini menjadi pejabat-pejabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman-temannya Nabi Muhammad SAW, dan juga menjadi orang dekat dengan Nabi. Maksudnya apa? Ya, baik menjadi mantu atau menjadi mertua. Ya, seperti misalnya anak orang sahabat yang menikahi dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sabbahum fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa saja yang mencela para sahabat, maka layak baginya mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikatnya, dan dari seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan, dan dipastikan Allah tidak akan menerima apapun yang telah mereka kerjakan di dunia ini nanti di hari kiamat. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, hadis hasan yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Anas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas, salah seorang sahabat Nabi, berkata, inna nusiba, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dicela, yakni para sahabat dicela. Bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis ini hasan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mencela sahabat saya, satu aja, maka buatnya layak mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikatnya, dan dari seluruh manusia. Subhanallah. Ya, banyak sekali keterangan-keterangan yang dibawakan oleh penulis tentang bagaimana mulianya para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dihinakan, yang tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga di antara manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha ikhtarani wa ikhtara li ashabi wa ja'ala li ashaban. Sesungguhnya Allah telah memilih saya menjadi seorang nabi, kemudian Allah telah menetapkan beberapa manusia menjadi sahabat saya. Kemudian ada di antara sahabat itu yang menjadi orang dekat dengan saya. Wa sayaji'u qaumun ba'dahum yu'ibunahum wa yankusunahum fala tawakaluhum wala tasyarabuhum wala tanakahuhum wala tusallu alaihim wala tusallu ma'ahum. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu kaum sesudah para sahabat, orang-orang yang menghinakan para sahabat, menurunkan derajat para sahabat, merendahkan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian makan dan minum dengan mereka, jangan kalian sholat di belakang mereka, jangan kalian menyolati mereka. Hadis ini dhaif, tapi maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya karena perkataan Imam Malik misalnya tadi kita sampaikan, apa kata Imam Malik? Sungguh telah kafir orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka semakna, ya kan, nggak mungkin sholat sama orang apa? Orang kafir, gitu. Ya. Kalau pertanyaannya misalnya ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat diimami oleh orang Syiah? Nggak boleh, nggak sah sholatnya. Karena Syiah sudah keluar dari Islam, dan cara sholatnya pun berbeda. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sahih, hadis Ibnu Mas'ud
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad SAW atau Nabi SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Subhanallah. Nabi bilang, jika ada orang mulai berbicara keburukan tentang sahabat saya, maka diam. Jangan ikut ngomong, diam. Khawatir kita melebihi batas. Analogi sederhana saja. Orang yang digibahi setelah tobat kan udah selesai urusannya, benar nggak sih? Benar nggak? Ini sahabat, apalagi yang digibahi adalah sahabat yang mereka sudah dianggap selesai urusan mereka oleh Allah. Mereka telah diridhoi. Allah telah mengatakan kepada mereka, wa kullu wa'adallahu al-husna, seluruh para sahabat dijamin masuk surga, menunjukkan masalah yang pernah terjadi di antara mereka sudah selesai. Sudah selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, jika disebut nama-nama sahabat-sahabat saya, jika ada sekelompok manusia berbicara tentang sahabat-sahabat saya, tentunya berbicara keburukan, diam, tahan, jangan ikut bicara, jangan ikut bicara, ya, jangan kebawa oleh syaitan. Ini enggak ini, tapi benar nih, begini, Muawiyah nih begini nih, Ali nih begini nih, Aisyah begini. Tahan. Nabi SAW mengatakan, fa'amsiku, tahan. Ya. Wa idza dzukira nujum fa'amsiku, dan jika disebut bintang maka diam. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, jangan ikut-ikutan orang ketika orang bilang hujan itu turun karena bintang. Orang udah mulai percaya hujan itu diturunkan sebabnya bintang A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Jangan latah ikut-ikutan ngomong iya juga ya gitu. Mafhum ya? Jelas? Gak boleh. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, man qala mutirna, siapa yang berkata kita diberikan hujan binau'in kada wa kada faqad kafar. Siapa yang mengatakan kita telah diberikan hujan oleh bintang ini dan itu, maka dia telah kafir. Kenapa tuh? Kenapa mas? Kok kafir gitu ya? Kenapa ya? Karena bintang nggak nurunin hujan. Ini tauhid. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Karena rububiyah nggak ada yang bisa kecuali siapa? Allah. Hatta orang kafir saja tidak memberikan rububiyah kepada siapa? Hah? Kepada Tuhannya. Ya, benar nggak? Hatta, ini faidah mengetahui rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hatta orang kafir saja, mereka tidak memberikan rububiyah ini kepada siapa? Kepada berhalanya, kepada Tuhannya. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Hatta orang kafir. Coba aja antum tanya, real hari ini antum tanya sama mereka, siapa yang ciptain antum? Siapa yang kasih rezeki antum? Apa mereka tunjuk yang mereka pajang? Hah? Tuh, yang itu. Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Pernah nggak? Antum punya teman, punya saudara, punya tetangga non muslim, antum tanya siapa yang ciptain antum? Siapa yang kasih rezeki antum? Apakah dia tunjuk itu? Tuh. Hah? Gak mungkin. Abadan. Selama-lamanya gak akan mungkin. Benar, pernah gak Roni ngalamin seperti ini? Belum pernah. Gak mungkin. Dia akan berpikir kalau dia bilang itu yang ciptain dia, itu juga makhluk kan dipajang, dia yang pasang. Gimana dia? Ya kan? Gak akan pernah mungkin, dan memang gak akan pernah mungkin sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti di alam kubur kita masing-masing adanya pengakuan rububiyah. Gak akan pernah mungkin. Antum perhatikan pertanyaan munkar nakir nanti di alam kubur, man rabbuka? Apa orang kafir jawab nama Tuhan mereka? Jawab enggak. Pertanyaannya rububiyah apa uluhiyah? Pertanyaannya rububiyah. Perhatikan.
Ini faidahnya mengetahui rububiyah, uluhiyah. Allah tanya apa? Man rabbuka? Allah nggak tanya man ilahuka. Dan tidak ada orang kafir pun yang jawab Rabb kami fulan, fulana, fulan, fulana atau yang lain-lain. Enggak. Apa kata Nabi kita SAW? Nabi bilang apa? Ketika mereka ditanya juga. Ditanya juga. Apa jawab mereka? Itu jawab mereka. Kita mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak sebut nama Tuhan mereka. Ya subhanallah, enggak ada satupun yang diizinkan mengakui rububiyah, karena rububiyah itu mutlak punya Allah. Apa keistimewaan Tuhan disembah? Karena rububiyah. Ketika Tuhan tidak punya sifat rububiyah, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Siapapun dia. Berarti nggak ada dong yang layak menjadi Tuhan. Iya, betul. Iya, cuman Allah itu taksim fungsi dari pembagian ini. So perhatikan, keistimewaan Tuhan disembah karena dia memiliki yang tidak dimiliki oleh siapa? Makhluk. Itu yang membuat Tuhan disembah, adanya rububiyah, keistimewaan punya dia, mutlak dari zaman Nabi SAW. La in sa'altahum, kalau engkau mau tanya pada mereka, siapa yang ciptakan mereka, memberi rizki, menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan, la yaqulun Allah, mereka akan berkata Allah. Cuman Tuhan hari ini namanya macam-macam. Ya kan? Ya kan? Namanya macam-macam. Kalau dulu mereka akan bilang Allah. Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku, dan jika disebutkan orang udah mulai berbicara tentang takdir, maka tahan. Makanya salah satu pembahasan yang tidak bisa terlalu diperluaskan adalah masalah takdir. Ya, tidak bisa secara terperinci masalah takdir. Kemudian penulis mengatakan wa amma manaqibu sahabati wa fadailuhum fa aktsar min an tadhkura wa ajma'at ulama'us sunnah anna afdhala sahabati al-ashrah al-mashhud lahum wa afdalu al-ashrah Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa la yashukku fi dhalika illa mubtadi' munafi' khabith. Dan kedudukan para sahabat, kemuliaan para sahabat, manzilahnya para sahabat itu sangat banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama telah sepakat bahwasannya para sahabat yang paling mulia adalah 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Dan dari 10 orang yang paling mulia adalah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Dan tidak ada yang meragukan ini kecuali dia adalah pelaku bid'ah, orang munafik. Ya, antum orang Syiah pernah bilang begini, ketika membaca hadis Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, au mubasyirin al jannah, atau orang-orang yang dijamin masuk surga. Apa kata orang Syiah? Surganya siapa? Ajib ya. Kurang ajar nggak itu? Surganya siapa? Main jamin-jamin aja. Terlalu lancang, terlalu berani. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Saya rasa cukup pembahasan kita malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Dan walhamdulillah kurang lebih 2 tahun ya. 3 tahun ada ya? Banyak ya? Banyak tahun lah gitu ya. Kitab Al-Kabair ini kita bahas di sini dari pertama sampai akhir.
Masya Allah, mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Semoga kita bisa menjauhi dosa-dosa besar yang telah kita ketahui dan kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah ini atau dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat teman-teman semua, jemaah semua yang selama ini ikut serta dalam kajian kitab Al-Kabair ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Insyaallah taala setelah ini kita akan melanjutkan dengan kitab yang baru. Insyaallah kita akan info kepada panitia insyaallah. Ya, mudah-mudahan antum semua bisa menyiapkan kitab tersebut ya. Insyaallah kitabnya enggak tebal-tebal. Insyaallah kitabnya tidak berjilid-jilid. Kitab-kitab ringan ya. Kitab ringan bukan isinya ringan, semua kitab isinya berat. Cuman bukunya yang ringan, tipis, kecil. Bukan faedahnya tipis kecil, ya. Tapi apa? Tulisannya yang sedikit insyaallah, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan antum bisa mempersiapkan kitab tersebut. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan kitab yang baru insyaallah taala. Kitab Situ Durar, ya, kitab Situ Durar. Mudah-mudahan teman-teman semua kitabnya murah insyaallah. Enggak lebih mahal dari motor antum insyaallah. Sepeda lah ya. Kitabnya murah itu. Pokoknya enggak lebih mahal dari sepeda antum. Ya, insyaallah kitabnya murah. Ya, untuk harga sebuah ilmu kitab itu murah. Kitabnya murah insyaallah. Mudah-mudahan menambah manfaat faidah buat kita semua. Jika ada yang ingin bertanya, falyatafadhal masykurah. Taib, kalau tidak ada yang bertanya, kita selesaikan kajian malam hari ini, kita tutup. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kita semua kesehatan, dilindungi dari wabah penyakit Covid-19 ini. Semoga Allah taala sembuhkan teman-teman sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang terkapar Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ganjaran pahala atas kesabaran mereka menerima takdir ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka tanpa meninggalkan sedikit pun penyakit. Dan semoga Allah taala lindungi kita semua yang hadir di sini dari wabah ini, dan semoga Allah taala memberikan keberkahan ilmu yang telah kita pelajari, dan berkahnya ilmu terlihat nampak saat ilmu tersebut sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, setelah kita berjihad untuk mendatangi majelis ilmu, berikutnya kita berjihad untuk mengamalkan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.